yang terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Engkau penuh kasih Tuhan. Dalam segala keadaan. Engkau mengasihi kami. Haleluya. 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 Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah raya Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa. Dan biarlah ucapan syukur itu ada di lidah bibir kita, karena kita bangun pagi, kita diberikan nafas dan kita masih hidup. Itu artinya Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita angkat pujian sama-sama. Kau Bapa yang baik. Praise the Lord. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji Dia. Kita memuliakan namanya. Sebab tidak ada lain sumber dari sumber segala hidup, hanya Yesus Kristus Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau baik Bapa, Kau sungguh baik. Kau teramat baik, Kaulah kekuatan, Kaulah perisai kami, Kaulah kemuliaan, sumber kasih karunia, Kaulah kemenangan kami. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, haleluya. Kami bersyukur bahwasanya Engkau baik, Kau teramat baik. Kasih setiamu Yesus berlimpah-limpah atas kami. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan nafas kehidupan. Kami masih diberikan kesehatan. Kami masih dipercayakan pelayanan. Kami masih diberi kesempatan untuk terus mengikut Engkau. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa. Tiada terbalaskan kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan, dan kami akan seperjamuan dengan Engkau. Kiranya Kau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Jauhkan daripada kami hati yang keras. Berikan kepada kami hati yang baru, hati yang lembut, di mana kami mau belajar dengar-dengaran akan firman-Mu, dan belajar untuk taat melakukan firman. Terpuji-pujilah namamu. Kita semua yang siap dengan firman, katakan haleluya, amin, amin. Shalom saudara, salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Saudara-saudaraku, hari ini tema kita adalah tanpa kepalsuan. Nats kita ambil dari Yohanes 1 ayat 47. Saya bacakan buat saudara. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudaraku, Natanael ini adalah salah satu murid Kristus yang dicatat dalam kitab Yohanes bernama Natanael. Kalau saudara lihat di dalam kitab sinopsis atau sinoptik Matius, Markus, Lukas, maka tidak ada nama Natanael di dalam 12 murid Yesus. Nama Natanael itu di kitab sinopsis adalah Bartolomeus, saudara. Jadi ketika Yesus mendapatkannya dan Natanael datang kepadanya, berkatalah Yesus, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudaraku, jika kita menilai sesuatu atau menilai sifat orang yang sering berinteraksi dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sulit untuk menerkanya. Apakah orang itu penuh dengan hati yang tulus atau dengan kepalsuan, saudara? Kita tidak bisa menilai itu.
Manusia cuma bisa lihat luarnya saja, saudaraku. Manusia cuma bisa lihat topengnya saja, tetapi tidak bisa melihat sampai kedalaman hati. Berbeda dengan Yesus Kristus, saudara. Di perjanjian lama, suatu ketika Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk datang ke rumah Isai, saudaraku. Karena Tuhan mengatakan di sana anak-anak Isai salah satunya akan menjadi raja Israel, saudara. Itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 7, saudara. Maka pergilah Samuel pada saat itu ke rumah Isai, saudaraku. Ketika di ayat 1 ketika Tuhan menyuruh datang, kemudian di ayat 7 ketika mereka itu masuk, anak-anak Isai, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Saudara-saudaraku, Samuel seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Ketika dia ke rumah Isai dan melihat anak-anaknya, dan salah satunya Eliab yang masuk, lalu Samuel tidak bisa menilainya, karena Samuel menilai cuma dari luarnya. Di ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Luar biasa, bukan, saudaraku? Ketika Nabi Samuel itu menilai Eliab, salah satu anak daripada Isai, dari luarnya, yaitu dari perawakannya yang tinggi. Ya, saudaraku, di ayat 7 dikatakan, kemudian dari parasnya, ya, yang ganteng, ya. Tetapi Tuhan katakan, aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Betul-betul berbeda cara pandang kita manusia dengan cara pandang Allah untuk menilai seseorang, saudara. Manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tuhan mengatakan itu. Dan memang terjadi seperti itu, saudaraku. Manusia selalu melihat apa yang ada di depannya, tetapi Tuhan itu melihat hati. Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, saudara. Kita sering salah menilai seseorang. Kita pikir ini sudah baik, kita pikir ini sudah benar, tetapi faktanya, saya pun bisa salah, mungkin saudara pun bisa salah menilai seseorang. Contoh, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, saudara berteman dengan banyak orang. Ada orang yang sering bicara, ada yang diam. Saudara mungkin nilai yang berbanyak berbicara itu, wah, ini orangnya suka seperti ini, suka ngomong. Mungkin nih banyak palsunya. Tetapi ada yang diam, dia nggak banyak bicara. Mungkin kita menilai, oh, orang ini dewasa nih. Mungkin cara pikir, cara pandangnya berbeda dengan orang yang banyak omong tadi. Mungkin kita menilai seperti itu. Amsal 17 ayat 27 sampai 28. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kita sering kali salah menilai seseorang. Kita kira orang yang diam, kita kira orang yang tidak banyak bicara itu dewasa. Amsal mengatakan itu, saudara. Sulit sekali kita menilai seseorang di dalam kehidupannya. Apakah dia seorang yang mencintai Tuhan atau tidak? Apakah dia orang yang sungguh-sungguh cinta Taurat Tuhan? Apakah dia orang yang penuh dengan kepalsuan, saudara?
Oleh sebabnya manusia melihat apa yang di depannya, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam hal ini kita akan berbicara tentang seseorang yang tadi saya sebut bernama Nathanael, saudara. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya dengan sangat indah, saudara. Ya, di ayat 47, Yohanes 1:47, saya ulangi buat saudara. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Berpikirkah saudara mengapa Yesus mengatakan Nathanael tanpa kepalsuan, saudara? Dia seorang Israel yang sejati. Saudara-saudaraku, di ayat 45 dan 46 adalah poin pertama yang saya jumpai. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara-saudaraku, poin pertama kenapa Nathanael ini dikatakan Yesus tanpa kepalsuan. Yang pertama-tama itu dia apa adanya. Nathanael ini apa adanya, saudaraku. Dia tidak pernah ada tipu daya. Dia tidak ada yang namanya kebohongan, kedustaan. Apa ada dirinya dia. Ketika dia mengatakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Saya percaya Nathanael ini seorang yang cinta Taurat Tuhan, saudara. Sehingga dia juga mendalami tentang firman Tuhan itu. Sehingga dia berpikir bahwa Mesias itu apakah mungkin datang di tempat yang kecil yang bernama Nazaret itu. Apakah Yesus itu yang dia tahu bahwa anak tukang kayu itu adalah Mesias. Dia apa adanya, saudara. Dia mengungkapkan hal itu dan bertanya, saudara. Ini luar biasa, saudaraku. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita ini apa adanya, saudara. Kita tidak boleh bertopeng. Dan sangat lelah jikalau kita menjadi orang yang bertopeng, saudara. Kalau saudara lihat di jalan raya, di pinggir jalan itu, saudara, ada yang pakai tutup itu, saudara, yang bertopeng sampai ke bawah dan dia joget-joget lalu minta uang itu, saudara. Ketika dia buka itu semua, gerahnya minta ampun, saudaraku. Panasnya minta ampun, saudara. Jadi kalau kita bertopeng di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan membuat lelah kehidupan kita, saudara. Apalagi kalau kita mau datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan melihat hati kita? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita juga bertopeng, saudara. Kita tidak mengasihi Tuhan seperti yang Nathanael lakukan apa adanya, saudara. Sekilas terlihat dia meragukan Tuhan, tetapi itu adalah bentuk daripada sifatnya, saudara. Dia menyatakan dalam hatinya dan mengungkapkan, saudaraku, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, saudara? Ini sifat yang Tuhan inginkan daripada kita, anak-anaknya. Kita tulus hati kepadanya. Tidak ada dusta kepada Tuhan. Tidak ada kebohongan kepadanya. Kita apa adanya di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya. Tetapi Tuhan melihat hati saudara dan saya. Kita bisa mungkin salah menilai, tetapi Tuhan tidak pernah akan salah menilai saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua yang saya jumpai, saudara, di ayat 47, Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yang kedua, mengapa Nathanael itu dikatakan Yesus tanpa kepalsuan? Yang kedua adalah Nathanael itu mau datang kepada Tuhan. Di ayat sebelumnya seolah-olah dia meragukan bahwa Mesias itu
akan datang di Nazaret itu. Dia menyatakan apa yang ada di dalam hatinya kepada Filipus. Mungkinkah? Tetapi dia tidak terikat. Dia tidak mau diikat oleh kekerasan hatinya. Dia tidak mau diikat. Dia mau merdeka. Ketika Filipus katakan mari dan lihatlah, dia tidak mengatakan Allah, nggak mungkin lah. Ngapain datang kepada Yesus? Oh, dia anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Mana mungkin dia disebut Mesias? Dan tidak mungkin di Nazaret ada Mesias. Saudara-saudaraku, mungkin dia bisa berkata seperti itu, saudaraku. Tetapi dia nggak mau diikat oleh kekerasan hatinya. Dia tidak mau diikat oleh apa yang ada padanya, saudara. Dia mau dimerdekakan. Lalu dia merespon dengan baik dengan ia datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Seberapa banyak kita keras dengan hati kita, dengan logika yang ada pada kita. Kalau Nathanael menggunakan logikanya, dia tidak mungkin datang kepada Tuhan dan tidak mungkin dikatakan, dipuji oleh Tuhan bahwa dia seorang Israel sejati tanpa kepalsuan. Kalau di dalam kehidupan kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan, kita merasa bangga dengan kekerasan hati kita, kita terikat terus dengan apa yang selama ini mengikat kita. Kita merasa diri kita sudah benar. Kita merasa kita yang paling benar. Kita tidak mau diubahkan Tuhan. Kita nggak mau datang kepadanya. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kebebasan di dalam hidup kita. Ini akhir zaman, saudaraku. Segala sesuatu bisa terjadi tanpa kita minta. Oleh sebabnya jalan satu-satunya, datanglah kepada Yesus Kristus. Sebab dialah jalan dan kebenaran itu. Dialah satu-satunya yang bisa membebaskan saudara dan saya. Jangan pernah saudara dan saya merasa hidup kita ini sudah nyaman. Tidak, saudara. Kita diberikan amanat agung untuk membawa jiwa seperti Filipus lakukan kepada Nathanael. Seperti Yohanes juga kepada Andreas. Luar biasa. Terjadi multiplikasi yang terus menerus ketika kita membawa orang datang kepada Tuhan. Dan terlebih dahulu kita harus datang kepadanya. Kita dipulihkan, kita dimerdekakan, sehingga kita boleh membawa orang lain. Tidak mungkin kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan kalau diri kita sendiri masih terikat dengan dosa. Kita masih terikat dengan namanya, belenggu dari sifat karakter kita yang tidak baik. Kita tidak pernah akan mencapai tujuan kita, saudara. Saudara-saudara yang ketiga, saudaraku, mengapa Nathanael dikatakan tanpa kepalsuan? Yohanes 1 ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara-saudaraku, Nathanael percaya kepada Yesus. Dia dikatakan tanpa kepalsuan karena dia datang kepada Yesus, lalu dia percaya kepada Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus lalu kita pergi begitu saja, kita tidak percaya akan kasih-Nya. Kita tidak pernah percaya apa yang akan dijanjikannya kepada kita. Maka saudara dan saya tidak pernah akan mendapatkan apa-apa, saudara. Kita dipanggil, kita dipilih, dan kita tetap setia kepadanya. Sebab paling sedikit orang yang setia, saudara. Paling sedikit sampai dengan akhirnya. Nathanael merespon dengan baik. Dia percaya kepada Yesus dan dia mengakui, engkau raja orang Israel, saudara-saudara. Dan ketika Nathanael mengakui percaya kepada Yesus Kristus, maka Yesus menjanjikan sesuatu kepadanya
Di ayat ke-50, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal besar, yang lebih besar daripada itu." Luar biasa, saudara. Orang yang apa adanya, yang mengungkapkan keraguannya, tidak salah, karena dia apa adanya, tanpa tipu daya, tanpa motivasi yang tidak benar, tanpa agenda apapun. Dia tulus hati datang kepada Tuhan. Lalu dia percaya. Maka sumber kehidupan itu mengatakan kepadanya, "Aku akan memberikan kepadamu yang lebih besar daripada engkau percaya bahwa aku telah melihat engkau di bawah pohon ara itu." Ini supranatural, saudara. Karena Yesus baru pertama kali berjumpa dengannya. Nathanael ini bukan seperti Petrus. Kalau saudara baca tokoh yang begitu populer, Nathanael atau Bartolomeus ini bukan seperti Paulus yang begitu populer, bukan seperti Yohanes. Dia murid yang biasa-biasa saja yang dicatat di Alkitab. Tetapi justru Tuhan mengatakan kepadanya, di dalamnya tidak ada kepalsuan. Saudaraku, saudara tidak usah berkecil hati. Kalau saudara bukan seseorang yang dipandang oleh orang banyak, tidak tampil dilihat orang banyak, tidak masalah, saudara. Tuhan bisa berkata kepadamu, "Hai anakku, di dalammu tidak ada kepalsuan." Daripada kita melayani begitu hebatnya, tetapi banyak kepalsuan, banyak agenda-agenda tersembunyi, banyak motivasi yang tidak benar, kita bertopeng di hadapan Tuhan. Mari saya ajak saudara, kita tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Kita tulus hati, tanpa kepalsuan datang kepadanya. Apa adanya diri kita, saudara. Tuhan tidak pernah memakai orang yang sombong. Tuhan tidak pernah pakai orang yang gengsi. Tuhan tidak pernah pakai orang yang tidak mengakui keberadaannya, yang tidak mau datang dan percaya kepadanya. Dan apa adanya datang kepada Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang sungguh-sungguh, apa adanya di hadapannya. Itulah yang disebut mutiara-mutiara Tuhan. Saudaraku, kita mengucap syukur bahwa saudara dan saya adalah mutiara-mutiaranya Tuhan, yang ketika dipolesnya tidak ada kepalsuan di mutiara itu. Mutiara yang dipolesnya itu menjadi mahal, menjadi berharga. Itulah saudara dan saya. Mulai pagi ini jangan pernah berkecil hati. Siapapun saudara dan saya, datanglah kepada Tuhan, sebab Dia menerima tanpa melihat siapa saudara, apa sifat dan karaktermu. Dia melihat hatimu. Segala masa lalu kita buang. Kita datang menjadi baru di hadapan Tuhan tanpa kepalsuan. Haleluya. Kita masuk perjamuan kudus, saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar setiap kami mendengar firman ini, kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak ada kepalsuan di dalam diri kami ketika kami berhadapan dengan sesama kami, dan ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang apa adanya, yang mau datang dan percaya sungguh, seperti Nathanael, yang mungkin tidak menjadi orang populer pada saat itu,
tetapi dia dipuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Seperti itulah yang kami ingini Tuhan. Kami menjadi orang yang biasa, yang dipuji oleh Tuhan luar biasa. Kami tidak mau dipuji oleh manusia. Kami tidak mau Tuhan dilihat oleh manusia saja, tetapi kami mau dilihat Tuhan di dalam hati kami, bahwa kami sungguh-sungguh orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Sementara kami akan masuk perjamuan kudus-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi dan menjamah setiap kami, menghapus segala dosa dan pelanggaran kami dan mengampuni, sehingga kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus yang kita lakukan setiap awal bulan di minggu yang pertama bukan kegiatan rutinitas, saudara. Jadi setiap saudara makan roti dan minum anggur sebagai tanda kepercayaan dan ucapan syukur saudara akan kematiannya. Saudara dan saya punya tugas untuk melakukan amanat agung. Siapapun kita harus bersaksi, harus menginjil, harus memberitakan sukacita itu kepada banyak orang. Apa yang kita sudah peroleh, yaitu keselamatan, harus kita bagikan kepada orang-orang yang belum menerimanya. Haleluya. Angkat roti saudara. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya dengan iman, ini adalah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan saudara. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya dengan iman bahwa ini adalah darah Yesus, minumlah dalam nama Yesus. Kita mau sembah Dia. Kami berterima kasih Yesus, kami bersyukur buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang menyucikan, yang menguduskan, yang mentahirkan kami. Kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang telah mati bagi kami, menghapus dosa kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dari tempat yang maha tinggi, cinta kasih daripada Tuhan,
dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima firman-Nya dan sudah diberkati seperjamuan dengannya, katakan haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali.